Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menikmati Alkisah. Hikayat batu dan pohon ara. Alkisah pada satu saat di sebuah negeri di timur tengah sana, seorang saudagar yang sangat kaya raya tengah mengadakan perjalanan bersama kafilahnya. Di antara debu dan bebatuan, derik kereta diselingi dengus kuda terdengar bergantian. Sesekali terdengar lecutan cambuk sains di udara. Tepat di tengah rombongan itu tampaklah pria berjenggot, berkain panjang dan bersorban, ditemani seorang anak usia belasan tahun. Kedua berpakaian indah menawan. Dialah sang saudagar bersama anak semata wayangnya. Mereka duduk pada sebuah kereta yang mewah, berhiasan kayu gopir dan permata yaspis. Semerbak harum bau mur tersebar di mana-mana. Sungguh kereta yang mahal. Iring-iring barang, orang dan hewan yang panjang itu berjalan perlahan dalam kawalan ketat para pengawal. Rombongan itu bergerak terus hingga pada suatu saat mereka berada di sebuah tanah lapang berpasir. Bebatuan tampak diletakkan teratur di beberapa tempat. Pemandangan ini menarik bagi sang anak, sehingga ia merasa perlu untuk bertanya pada ayahnya, "Bapa, mengapa tampak olehku bebatuan dengan teratur tersebar di sekitar daerah ini? Apakah gerangan itu semua?" "Baik pengamatanmu, anakku," jawab ayahnya. "Bagi orang biasa itu hanyalah batu, tapi bagi mereka yang memiliki hikmat, semua itu akan tampak berbeda." "Apakah yang dilihat oleh orang kaum cerdik cendekiawan itu, Bapak?" tanya anaknya kembali. "Mereka akan melihat itu sebagai mutiara hikmat yang tersebar. Memang hikmat berseru-seru di pinggir jalan, mengundang orang untuk singgah. Tetapi sedikit dari kita yang mengubris ajakan itu." "Apakah Bapak akan menjelaskan perkara itu padaku?" "Tentu buah hatiku," sahut sang saudagar sambil mengerus kepala anaknya. "Dahulu ketika aku masih belia, hal ini pun menjadi pertanyaan di hatiku, dan kakekmu menerangkan perkara yang sama seperti saat ini aku menjelaskan kepadamu. Pandanglah batu-batu itu dengan seksama. Di balik batu itu ada sebuah kehidupan. Masing-masing batu yang tampak olehmu sebenarnya sedang menindih sebuah biji pohon ara. Tidakkah benih pohon ara itu akan mati karena tertindih batu sebesar itu, Bapak?" "Tidak, anakku. Sepintas lalu memang batu tampak sebagai beban yang akan mematikan benih pohon ara. Tapi justru batu yang besar itulah yang membuat pohon ara itu sanggup bertahan hidup dan berkembang sebesar yang kau lihat di tepi jalan kemarin. Bilakah itu terjadi, Bapak? Batu yang besar itu sengaja diletakkan oleh penanamnya menindih benih pohon ara. Mereka melakukan itu sehingga benih itu tersembunyi terhadap hembusan angin dan dari mata segala hewan. Sampai beberapa waktu kemudian benih itu akan berakar semakin banyak dan semakin kuat. Walau tidak tampak kehidupan di atas permukaannya, tetapi di bawah akarnya terus menjalar. Setelah dirasa cukup, barulah tunasnya akan muncul perlahan. Pohon ara itu akan tumbuh semakin besar dan kuat hingga akhirnya akan sanggup menggulingkan batu yang menindihnya. Demikianlah pohon ara itu hidup, dan hampir di setiap pohon ara akan kau temui sebuah batu.
seolah menjadi peringatan bahwa batu yang pernah menindih benih pohon ara itu tidak akan membinasakannya. Selanjutnya benih itu menjadi pohon besar yang mampu menaungi segala makhluk yang melindungi dari terik matahari yang membakar. "Apakah itu semua tentang kehidupan ini, Bapak?" tanya anaknya. Sang saudagar menatap anaknya lekat-lekat sambil tersenyum, kemudian meneruskan perjalanannya. "Benar, anakku, jika suatu saat engkau di dalam masa-masa hidupmu merasakan terhimpit suatu beban yang sangat berat, ingatlah perjalanan tentang batu dan pohon ara itu. Segala kesulitan yang menindihmu sebenarnya merupakan sebuah kesempatan bagimu untuk berakar semakin kuat, bertumbuh dan akhirnya tampil sebagai pemenang. Camkanlah, belum ada hingga saat ini benih pohon ara yang tertindih mati oleh bebatuan itu. Jadi jika benih pohon ara yang demikian kecil saja diberikan kekuatan oleh Sang Khalik untuk dapat menyingkirkan batu di atasnya, bagaimana dengan kita ini? Zat yang maha perkasa itu bahkan sudah menanamkan keilahiannya pada diri kita dan menjadikan kita manusia jauh melebihi segala makhluk di muka bumi ini. Perhatikanlah kata-kata ini, anakku. Perhatikan pada loh-loh batu hatimu, sehingga engkau menjadi bijak dan tidak dipermainkan oleh hidup ini. Karena memang kita ditakdirkan menjadi tuan atas hidup kita. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal amin. Baiklah, dari cerita hikayat yang barusan kita dengar mengajarkan kita untuk kuat dan jangan berlemah-lemah. Karena terhimpit masalah. Dalam cerita ini mengisahkan supaya kita kuat dan jadikan ujian, tekanan dan semuanya itu sebagai untuk menaungi kita agar lebih kuat dan menjadi pemenang. Itulah dari kisah tersebut, semoga bisa kita petik intisari dan menjadikan pelajaran untuk kita dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Mungkin dalam penyampaian ini banyaklah salah dibandingkan benarnya. Kebenaran itu hanyalah milik Allah, kesalahan itu mutlak milik saya sendiri. Lebih dan kurang mohonlah maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Mudah-mudahan umuran panjang. Nanti ceritanya kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.